Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan. Haleluya. Mari saya ajak jemaat Tuhan berdiri bersama. Yang boleh berdiri, saya persilakan berdiri. Kita persiapkan hati kita memuji Tuhan. Dalam Mazmur 150, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
buat kasih setiamu. Yes Lord, hidupku ku bersyukur, syukur. Kami katakan syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
pujian, hormat dan kemuliaan. Amin. Kali Tuhan pada hari ini Tuhan, kami bersama itu, kami sepakat bersama di dalam doa syafaat kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Dan kami siap ya Tuhan, kami siapkan hati kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Mari kita bersama berdoa. Apa yang telah dipampangkan, dipaparkan di screen, kita doa bersama. Kita melihatnya, mari kita angkat suara kita. Urabashikaya rasakaya ranakia rasakala ya rasik. Kia rasakaya namalakaya rasia namashikaya rabasikara dabapa. Sia ranakia ramasakaya rasia. Kuya rakaya ramasakala ya rasia ranaya Kia rabaya rasakia ranaya ranaya rasia Haleluya Bapa, haleluya Jesus. Angkatkan keluarga kami ke dalam tangan jemaat. Tuhan Yesus, keluarga yang cinta, keluarga yang baik, keluarga yang penuh dengan rasa saling mohon
para hamba Tuhan, para pastor, para reverend, para pendeta, para penatua, para dikon-dikonis ya Tuhan, bahkan imam-imam dalam setiap keluarga. Kami mohon supaya setiap kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus, gereja kawasan dan di pusat ya Tuhan, pelayanan yang akan berimpak, pelayanan yang sentiasa bertumbuh kuat dalam usaha ya Tuhan. Setiap hamba Tuhan sungguh-sungguh melakukan bagian mereka yang di hadapan-Mu ya Tuhan, melakukan bahagian mereka di hadapan-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan, penuh penyerahan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami imani, kami percaya bahwa Tuhan akan tercapai dalam setiap pelayanan ya Tuhan. Gereja-gereja akan menjadi gereja yang berimpak, gereja yang bertumbuh, gereja yang bergerak dalam arus keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi ya Tuhan. Dan kami berdoa Kamu berkati ya Tuhan Yesus, gereja-gereja akan bangkit menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan. Dan kami juga berdoa memberkati negara kami Malaysia, memberkati negeri kami Sabah ya Tuhan, dan semua negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia dari Perlis sampai ke Sabah. Tuhan, Kamu berkati negeri-negeri ini menjadi negeri-negeri yang terus-menerus ya Tuhan, kemuliaan-Mu ada di setiap tempat ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, memimpin yang Tuhan percayakan, memimpin dengan integriti, memimpin dengan penuh tanggung jawab, memimpin dengan penuh keadilan ya Tuhan. Semua keinginan, kehendak-kehendak pribadi ya Tuhan, kepentingan diri sendiri yang terjadi dalam kepimpinan, dalam nama Tuhan Yesus, semua digagalkan dalam nama Tuhan Yesus, semua dihancurkan. Hanya keinginan kehendak Tuhan yang menuntun pemimpin-pemimpin sehingga negara ini penuh dengan kesejahteraan. Rakyat negara ini ya Tuhan hidup dengan harmoni. Rakyat negara ini ya Tuhan hidup dengan seksama, sentiasa menghormati antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, Tuhan, apapun isu yang sedang berjalan negara ini, baik isu politik, isu ekonomi, bahkan juga isu sosial ya Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan akan melakukan keinginan Tuhan terjadi dalam negara, negeri Malaysia, negeri kami ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus pada masa ini ya Tuhan, untuk Wirawan Mas, Okiyu, Agus juga ya Tuhan, mereka yang sedang sakit ya Tuhan, kami berdoa mengejarkan kekuatan dan kemuliaan dari Tuhan terjadi atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka dikuatkan kembali di kekuatan dari Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Baikkan Tuhan, murahan dan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Yesus yang menaungi kami Tuhan, karena Engkau Yesus yang menyertai setiap langkah, pernah memimpin rohani kami terus Yesus. Kami mohon juga Bapa bagi campur tangan Yesus Kristus di dalam negara kami Malaysia ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Bapa, negara Malaysia kami yang tercinta ya Tuhan, Engkau memberkati Yesus Kristus. Kami percaya balas kasihan-Mu ya Tuhan, menyertai memberkati negara kami Malaysia Yesus Kristus. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, bagi yang diperkuatkan, bagi Majelis Raja ya Bapa, dan juga Bapa bagi Perdana Menteri Malaysia, bersama Menteri Persekutuan Yesus Kristus, dan juga Bapa dalam Kabinet Negeri, dan juga Bapa bagi Menteri-Menteri besar, Kota-Kota Menteri, bagi TUND ya Tuhan, dan seluruh pemimpin masyarakat Tuhan Yesus, mereka melaksanakan tugas mereka Tuhan, melaksanakan pengkabiran mereka Tuhan Yesus Kristus dengan adil dan seksama Tuhan, dan percaya Engkau Tuhan menyertai kita semuanya Bapa. Bila terjadi kesejahteraan dalam negara Yesus, keharmonian itu terjadi Bapa. Kami percaya Bapa, perpuluhan itu terjadi di dalam nama keseluruhan negara Malaysia Yesus Kristus. Dan juga Bapa bagi adik kami yang terbentuk dalam sana Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Walaupun banyak
rakyat mengalami tekanan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, bagi setiap umat yang percaya Yesus Kristus, karena kami tahu Tuhan yang sentiasa menjadikan segala sesuatu yang terbaik Tuhan bagi seluruh anak-anak Yesus Kristus. Bila kami terus tetap memandang kepada Yesus Kristus, sehingga itu Kau izinkan bagi kami untuk kami jalani Tuhan. Bila kami menjalani semuanya Bapa, atas penyertaan dan Bapa bagi kami Yesus Kristus, karena kami tahu Tuhan Yesus berkat tak habis-habis Tuhan yang Kau kerjakan ya Bapa, walaupun dalam kesulitan Tuhan, di mana Kau menyatakan balas kasihan-Mu, di mana Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anak Tuhan, bagi umat-umat Bapa yang percaya kepada Kau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, bersyukur terpuji nama Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapa bagi orang-orang sakit Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa, bagi Bapa kami libat berada di hospital Kristus. Kami sepakat bersama ya Tuhan. Amin. Kami yakin percaya Tuhan dalam Tuhan terus jalan kehidupannya Bapa. Apapun keadaannya pada masa Kristus, kami percaya Bapa, kuasa bila-bila Tuhan, Kau sedana Yesus Kristus yang memberikan kekuatan baru bagi pribadi yang Yesus Kristus. Dan kami percaya Bapa, iman yang terus tetap kepada Tuhan, iman yang dikuatkan terus dan terus dikuatkan dalam Engkau ya Bapa. Karena kami itu Tuhan hatinya adalah untuk Kristus, iman yang percaya adalah bagi Tuhan. Karena itu Tuhan berkat kasih untuk menyampaikan Bapa, di mana Tuhan telah pada masa ini Tuhan. Karena kami itu Tuhan dapat sejahtera Tuhan sukacita di surga Bapa, yang terus mengalir mengenai alam kehidupannya Bapa. Walaupun dalam keadaan dalam tubuh Tuhan, tapi yang menerima dapat sejahtera dari Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa. Kami terus berdoa juga Bapa bagi anti daya saya Tuhan Yesus keadaan yang terjadi pada masa ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bila penyertaan bina kasih Yesus Kristus memberkati menyertai bagi seluruh keluarga besar mereka Yesus mengalami penghiburan kasih yang ada Yesus Kristus untuk tetap memandang pada Tuhan, melihat bagaimana kebaikan penyertaan bina Tuhan, pemeliharaan Yesus bagi ibu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Yesus ada bersama Tuhan di mana mereka berada pada masa Tuhan, karena kami itu Roh Kudus Tuhan, Engkau berserta dengan mereka yang Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati bagi warga bangsa kami Tuhan, bagi Okio, bagi Ibu Bapa tunggal, agar mereka diberi kekuatan kesehatan yang baik yang mereka Yesus Kristus, agar terus menerima kekuatan yang baru, agar terus menerima penghiburan kasih yang mereka Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan kekuatan yang diberikan bagi mereka Tuhan, mereka dapat memimpin anak-anak mereka Yesus Kristus, karena Kau Tuhan ada bersama mereka Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Bapa bagi keadaan cuaca pada masa ini Tuhan, menentu Tuhan. Kami mohon padamu ya Bapa, agar kami dijauhi Bapa daripada apapun bencana alam Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan perlindungan penyertaan-Mu Bapa sentiasa menyongi di setiap pribadi anak Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, ini doa kami Bapa, sepakat kami bersama dalam doa kami Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Kristus. Bila penyertaan pilihan kasih Bapa yang menyempurnakan semuanya Bapa, tepat pada waktu-Mu Tuhan yang Engkau sediakan Bapa dalam semuanya Bapa. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan.
ku datang lagi. Mari kita sambut datang lagi ke depan Tuhan. Amin. Semangat bersedar atau tidak, dalam beberapa lagu yang telah kita nyanyikan sebentar tadi, ada kata Hosana. Apa makna daripada kata Hosana ini? Hosana adalah istilah yang digunakan dalam setiap pujian, terutamanya dalam Minggu Palma. Istilah ini berasal daripada bahasa Ibrani dan itu diserukan ketika Yesus
memasuki Yerusalem, yang berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi ketika kita ungkapkan kata-kata Hosana ini, Hosana itu bermaksud memberikan pujian, memberikan hormat, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama dan mari kita lakukan kata Hosana ini. Ini adalah kata yang begitu luar biasa sebagai satu ekspresi kita, dan kita mau sama-sama lakukan Hosana 3 kali. Boleh? Sama-sama 2, 3. Hosana. Sekali lagi. Hosana yang terakhir.
yang diberikan kepada sesiapapun yang olehnya kami diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, nama yang agung, nama yang mulia, nama yang kami panggil, Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, untuk setiap penyembahan yang sudah kami ungkapkan, yang sudah kami ekspresikan ya Tuhan. Biar semuanya menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan semata-mata. Engkau semakin ditinggikan, kami semakin direndahkan ya Tuhan. Terpujilah namamu. Sebentar ini kami siap untuk belajar daripada firman-Mu. Hamba yang berdiri di hadapan ini alatmu saja. Tuhan, hamba mau merendahkan diri di hadapan. Mohon Tuhan, urapan Tuhan akan terus-menerus terjadi dalam pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap kata yang sederhana, tapi ketika kami meresponinya daripada firman Tuhan, itu akan mengubah hidup kami selama-lamanya. Terima kasih, terpuji namamu ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Semua anak-anak Tuhan katakan bersama, amin. Mari beri tepuk tangan yang lebih gemuruh kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk. Terima kasih tim pujian dan penyembahan. Terima kasih para penari dan juga flag, dan terlebih lagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Shalom semua. Ada sukacita hari ini. Amin. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin. Setiap hari kita bersukacita, ya, karena kita tahu bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya mau membawa kita belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus 4 ayat 21, ya.
Kita akan lihat bersama teks firman Tuhan ini Efesus 4 ayat 21 sehingga ayat yang ke-24. Bersedia semua untuk membacanya bersama-sama? Amin. Oke, kalau yang tidak sempat buka di HP-nya ada di hadapan. Oke, mari kita sama-sama baca dengan suara yang kuat. 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi sama-sama dengan saya membaca ayat 23, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sekali lagi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Terima kasih untuk ucapan Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, untuk kita lihat daripada teks firman Tuhan yang sudah dibacakan sebentar tadi, dalam paparan gambar yang di depan ini sungguh luar biasa. Suatu binaan yang besar. Kalau kita lihat, kalau kita sebut kapal laut, itu bukan suatu yang kecil, suatu yang besar. Malah ada kapal yang membawa muatan yang begitu banyak, begitu berat sekali. Ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ada satu bagian yang terkecil. Kalau kapal laut yang disebut kipas, itu biasa ya, terlalu kecil. Tetapi kipas yang kecil itu dapat menggerakkan seluruh badan kapal yang besar, yang penuh dengan muatan, semada muatan barangan ataupun muatan orang. Kipas yang begitu kecil. Demikian juga kalau kita lihat ini helikopter. Sebut dengan saya helikopter. Pernah dengar? Semalam kita dengar helikopter. Kalau kita lihat di sini, dia juga dibentuk dengan size yang besar, tetapi yang menggerakkannya ada yang dinamakan kipas. Kalau helikopter ini tidak ada kipas, dia tidak akan naik dan tidak boleh terbang. Kalau kita bandingkan badan kapal dengan kipasnya kecil, tetapi badan ataupun fisikal kapal ini sama ada helikopter ataupun kapal yang besar, dia punya kipas kecil dan boleh menggerakkannya untuk terbang. Apalagi dengan ini yang selalu kita tumpangi, Asia ataupun Mas, ya. Dia juga ada kipas di sini, ya. Kipas inilah yang menggerakkannya untuk terbang tinggi dan boleh memuatkan, ya, boleh memuatkan ratusan orang. Ya, kalau seorang dia punya berat rata-rata lah, beratnya rata-rata orang dewasa dalam 70-80, ya. Kalau sudah ratusan itu beratnya akan jadi berapa? Tidak termasuk badan kapal ini sendiri, tidak termasuk barang-barang yang dimasukkan di dalam kargo di kapal itu, tidak termasuk. Tetapi luar biasa sekali, kipas yang begitu kecil. Yang ini ada satu kipas lagi yang kecil betul di bawah ini. Ini kipas yang digunakan ketika ada kecemasan, ya. Kipas yang ada di kapal ini dan di helikopter dan di kapal terbang ini yang menggerakkan kapal itu menuju ke destinasinya, yang menggerakkan kapal itu untuk terbang ataupun untuk bergerak meluncur sampai ke tempat yang dituju.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita banding dengan apa yang kita baca, kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Roh dan pikiran itu adalah sebagian kecil daripada binaan tubuh kita. Yang lebih besar ini adalah tubuh secara fisikal. Manusia itu diciptakan dari 3 bahagian. Saya pernah khotbahkan ataupun paparkan slide ini sebelum ini, mungkin 2 tahun yang lalu. Manusia itu ada tubuh, manusia itu ada jiwa, dan manusia itu ada roh. Ada 3 yang ada pada manusia dalam penciptaannya. Tubuh ini dia punya koneksi dengan alam sekeliling melalui panca indera kita. Mata kita boleh melihat. Sekarang saya boleh melihat jemaat yang ada di sini, dan saya boleh melihat screen, ya. Dan telinga saya juga mendengar. Saya boleh mendengar suara saya sendiri. Saya juga mendengar kalau suara itu yang di sana itu besar. Saya boleh juga mendengar dengan telinga. Dan juga saya boleh menggunakan mulut saya untuk merasa. Semalam kita sudah makan dengan berbagai hidangan yang begitu lezat, kan? Kita boleh merasa dengan lidah. Bahkan semalam ketika kita sedang ibadah, ya, sebenarnya pastor katakan begini, ikonnya terlalu sejuk, tapi dia rasa panas. Ya, dari mana panca indera yang mana yang boleh merasa panas dan sejuk? Tidak lain tidak bukan itu yang ada pada tubuh kita. Kulit kita ini ada panca indera yang boleh merasa sejuk dan panas. Kami bercakap-cakap tentang usia yang sudah lanjut. Masih lagi ada orang-orang yang dia sudah retire ataupun dia sudah pensiun, tetapi semangatnya ke ladang, semangatnya membuka latih itu luar biasa. Sampai mereka tidak sadar itu sudah betul-betul tengah hari. Jadi dalam perbualan kami itu berhati-hatilah. Kalau sudah usia yang sudah semakin mau pergi senja-senja itu, jangan dedahkan begitu banyak dengan matahari. Cukuplah sampai jam 10 berhenti sudah. Ya, jadi kita akan buat itu kerja, terutama yang sudah kepala 6, kepala 7 itu kan masih bersemangat pergi latih. Oke, jadi kita kena kawal, ya, pergerakan itu, semangat itu. Ya, jangan sampai tidak sadar itu sudah jam berapa, 12 tengah hari. Ya, oke, karena kita ada panca indera yang memesan itu semua. Ini tubuh, jiwa dibagikan kepada 3 bahagian, 3 part. Ya, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ya, banyak orang yang mengalami gangguan di bagian ini, di bagian jiwa. Orang selalu sebut dia sakit jiwa, ya, sakit jiwa. Tapi banyak juga orang berpikir sakit jiwa ini mesti pergi ke Bukit Padang. Tidak, ya, tidak semestinya. Ada penyakit jiwa yang selalu kita alami. Saya pun mengalami penyakit itu yang berkaitan dengan perasaan sedih, perasaan cemas, perasaan bimbang atau khawatir. Kan itu penyakit. Dia seperti penyakit biasa. Ada penyakit kronik, ada penyakit yang ringan-ringan. Jadi dalam kategori ini juga ada penyakit yang ringan, ada penyakit yang berat. Kalau penyakit yang berat yang tidak boleh ditangani, terpaksalah pergi ke terapi di mana? Di mana sudah itu? Di Bukit. Di Bukit ya. Di Bukit Padang. Berkaitan dengan jiwa, ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Ya, apabila kita sebut jiwa itu adalah bagian batin kita, batin dalaman kita yang ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ya, kalau kita rasa sedih sebenarnya bukan itu disebabkan oleh hal-hal yang lain, tetapi yang merasa sedih itu adalah di jiwa kita, karena jiwa kita ada perasaan, ada bagian perasaan. Yang ketiga adalah roh, ya.
bagian lagi yang dinamakan roh. Dalam catatan Alkitab, kalau kita membaca bagian Alkitab, ada dua tulisan tentang roh. Satu roh hurufnya R besar, ya, dan satu lagi roh yang hurufnya kecil. Jadi kalau roh yang hurufnya kecil itu adalah menunjukkan roh manusia, roh yang ada pada kita, pada orang. Jadi fungsi roh ini adalah untuk mengenal Allah, untuk kenal Allah. Bukan perasaan itu mengenal Allah, tetapi roh yang ada kita itulah yang mengenal Allah. Sebab roh itu mewujudkan suatu persekutuan, ya, persekutuan. Hati nurani, ada suara hati, ada intuisi. Kita perlu percaya. Saya ada satu kisah yang saya ingat sampai hari ini. Mungkin saya pernah ceritakan atau belum. Ini intuisi dalam roh kita. Ketika saya sedang belajar sebelum ini, dalam beberapa tahun yang lalu, saya itu sebenarnya hari Jumat akan terbang ke Kuala Lumpur. Sebab saya punya pembelajaran itu bersemuka di University Putra Malaysia, ya. Saya harus pergi ke sana hari Jumat dan saya akan kuliah pada hari Sabtu dan hari Minggu itu, ya. Saya akan kuliah pada masa itu. Tetapi waktu saya sudah bersiap dengan bag, saya sudah mandi dan saya kan berehat dulu. Jadi ibu mertua ada tanya begini, Dwi, nalan bener, tidak beneran. Jadi saya bilang dengan dia, apa beneran? Rehat dulu, mau tidur dulu sekejap. Sebab saya punya flight akhir, jadi kalau saya bergerak dari jam 5 dari sini pun masih sempat. Tetapi hati saya tidak tenang. Hati saya tidak begitu senang kali ini seperti sebelum-sebelumnya. Ya, ada perasaan yang lain. Jadi seakan-akan itu mengikat, menarik saya untuk tidak perlu pergi. Saya juga ini dalam perasaan saya, ya. Hati saya tidak senang mau pergi. Jadi akhirnya pikiran saya ambil keputusan. Saya tidak pergilah kali ini. Saya telepon kawan saya yang ada di sana, yang ikut kuliah juga. Saya minta maaf, belum bagi tahu kita punya pensyarah hari ini saya tidak dapat. Dan saya bagi alasan begini. Saya ada kecemasan. Sebenarnya bukan kecemasan, tapi yang kecemasan itu di hati yang cemas. Saya cakap begitu saja. Tetapi saya sudah mengambil keputusan begitu. Pada besokan harinya jam 11 mendiang Dato' Arun meninggal dunia pada hari itu. Ya. Ini satu kisah yang saya ingat sampai hari ini. Bagaimana di dalam roh kita ada hati nurani, ada suara hati yang menggerakkan kita untuk berpikir dan membuat keputusan, menggunakan akal kita, pikiran kita untuk membuat keputusan. Dan saya telah membuat keputusan yang tepat. Saya pikir selepas itu kalau saya ada di sana, mungkin dapatkah saya akan kembali dalam masa yang begitu cepat, ya. Dan itulah satu pengalaman. Mungkin kita pun ada pengalaman seperti ini, yang dimana ada peristiwa-peristiwa yang melalui roh kita, melalui intuisi atau suara hati kita itu, akhirnya kita membuat keputusan untuk tidak. Ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya ingin tekankan lagi tentang 3 bahagian dalam ciptaan manusia ini. Dikatakan oleh Paulus di sini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi memang roh, jiwa, dan tubuh itu ada pada manusia. Berdasarkan teks ini, berdasarkan Efesus 4 ayat 21 hingga 24 tadi, manusia itu diperbaharui. Teks itu menjelaskan tentang dua keadaan, ada manusia lama, ada manusia baru. Setelah manusia lama ini diperbaharui dan menjadi manusia baru, yang diperbaharui itu adalah juga roh dan pikiran kita yang ada pada aspek yang kedua tadi, jiwa. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam catatan Roma 12 ayat 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah di dalam hidup kita adalah berkaitan dengan tindakan pikiran yang bekerja sama dengan roh kita. Jadi dalam ayat Roma 12 ayat 2 ini, budi yang disebut di situ adalah pikiran, bagian yang kecil di dalam tubuh kita, tetapi berperanan sangat besar untuk mengendalikan kehidupan kita, dan dia menentukan siapa kita dan bagaimana kita di masa hadapan. Coba next. Baik, mari kita perhatikan. Sebelum itu ada 3 jenis manusia yang disebut oleh Alkitab. Ada manusia alamiah, manusia lama, dan mereka ini atau golongan ini adalah golongan yang belum bertobat, ya, golongan yang belum bertobat. Dan satu lagi, yang kedua disebut manusia kedagingan. Manusia kedagingan ini sudah bertobat, dia percaya Yesus, tetapi hidupnya belum benar-benar dikuduskan ataupun belum menghidupi kebenaran firman di dalam hidupnya. Dia masih bercampur baur dengan hal-hal yang duniawi. Ini manusia kedagingan. Dan manusia rohani adalah golongan yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Yesus dan yang sentiasa menjaga kekudusan. Jadi pertanyaannya di sini, mengapa begitu banyak orang yang sudah bertobat, percaya Yesus, tetapi masih gagal menjadi manusia rohani? Next. Mengapa begitu banyak orang yang sudah bertobat, dia sudah kenal Yesus, sudah percaya Yesus, tetapi masih gagal menjadi manusia rohani? Mari kita telusuri penyebabnya, di mana kesilapannya. Yang pertama, tapi sebelum itu, supaya kita mudah untuk mengikuti firman Tuhan ini, saya ingin membawa kita belajar dari satu tema, mengendali pikiran. Minggu lalu waktu Brother Loren dia khotbah, dia punya tema di ujung, hampir terlupa. Hari ini hampir terlupa menyatakan dia punya tema. Ya, tema ini untuk supaya kita boleh dapat mengatur kita punya jalan pikiran, memahami apa yang disampaikan. Jadi tema hari ini yang kita mau bicarakan daripada teks tadi adalah mengendali pikiran, ataupun mengendali kita punya cara pikir, pola pikir kita.
Okay, next. Oke, berpikir itu di otak. Ya. Berpikir itu di otak kita. Otak kita ada di mana? Di kepala kan? Ya, otak kita ada di kepala. Jadi otak kita ini menurut kajian secara saintifik, otak kita ini dibagikan kepada dua bahagian. Yang bahagian ini dipanggil otak kiri, yang di bagian ini otak kanan. Otak kiri dan otak kanan. Ya. Di bagian kiri ini dia punya fungsi ada fungsinya. Jadi semua yang berkaitan dengan logik, akal, membuat analisis, berpikir dan membuat analisis yang berkaitan dengan bahasa, penguasaan bahasa, yang berkaitan dengan sains dan matematik, dia menggunakan bahagian ini. Maksudnya dia banyak berlatih menggunakan di otak sebelah kiri. Hari ini kita belajar sains. Di otak sebelah kanan ini adalah membuat berpikir secara keseluruhan, secara holistik, ya. Dan di sini ada intuisi. Di sini ada bagaimana kita berpikir secara creativity, dan ini berkaitan dengan seni, musik. Orang yang anak-anak yang sudah dilatih dari kecil menggunakan otak kanan, dia ada potensi untuk ini. Kalau anak-anak itu dari kecilnya dia dilatih dengan otak sebelah kiri, potensinya ini. Itu sebab saya berpikir begini. Saya ini tidak sangat pandai matematik. Sebab apa? Saya menggunakan dulu di bagian ini. Ya, ibu bapak saya melatih saya menggunakan berpikir dengan menggunakan otak sebelah kanan. Walaupun ada juga bahasa, tapi bahasa pun tidak juga dapat kuasai dengan baik. Ya, jadi kalau kita sebagai orang tua mau melatih anak kita itu, ya dengan bagian ini mesti dipertingkatkan. Ya, itu sebabnya ada orang yang boleh menguasai bahasa dengan senang. Dia bergaul sekejap saja dengan orang, dia sudah boleh menguasai bahasa. Mengapa? Sebab dia sudah ada dia punya potensi di otak sebelah kiri ini dipertingkatkan sejak kecil. Ya, oke. Saya tidak mau begitu panjang lebar dengan otak. Ya. Dalam otak kita berpikir tadi, dia ada dua lapisan. Baru-baru ini saya dapat mengikuti satu kursus secara online dari Power Character di Indonesia, dan salah satu part yang kami belajar ini, ya, pelajaran itu adalah Certified Behavior Consultant. Maksudnya dia lebih kepada konseling, bagaimana terapi orang yang ada masalah mental dan sebagainya. Saya mau belajar itu, ya, bagaimana menolong orang lain dalam hal-hal yang sedemikian. Lapisan pemikiran kita, pemikiran manusia ini dibagikan kepada dua secara umum. Sebenarnya ada 4 lapisan, tetapi secara keseluruhannya disebut 2. Oke. Ada yang nampak ini, yang nampak maksudnya pikiran kita itu menggunakan panca indera kita. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba hujan, pikiran kita berpikir, di rumah itu tingkap kanan tutupkah, kain yang di luar bagaimana, dan begitu, ya. Dia buat analitik, ya. Dia berpikir membuat analisis ataupun berpikir untuk apa yang berkaitan dengan situasi pada masa itu. Di sini. Tetapi kekuatan pikiran yang dinamakan pikiran sedar, kita sebut sama-sama
Pikiran sedar. Pikiran sedar. Pernah dengar pastor sebut ada pikiran sedar, ada pikiran bawah sedar? Ya, hari ini kita belajar lebih lanjut tentang itu. Lapisan yang kedua ini disebut sebagai lapisan bawah sadar. Jangan kita pikir di dalam otak itu kan dia ada lapisan seperti kuil lapis. Di atas itu ini dan di bawahnya ada lapisan yang kedua. Bukan begitu ya. Tetapi ini adalah kajian secara saintifik bahwa dalam otak manusia itu ada dua lapisan yang dinamakan lapisan bawah sadar dan juga otak bawah sadar. Ya. Oke, otak di bawah sadar inilah terbentuk apa yang jadi pada kita sekarang. Dan menurut kajian 90% kehidupan kita dibentuk oleh pikiran bawah sadar. Kita tidak akan terbentuk dengan yang begini. Ini kurang kekuatannya. Kekuatannya hanya 10% ataupun 12%. Yang sini 90% ataupun 88%. Sinilah terbentuknya cara fikir, bukan cara fikir, kepercayaan diri kita. Disinilah terbentuknya nilai-nilai. Disinilah terbentuknya emosi ataupun ini kebiasaan kita, budaya hidup kita. Disinilah terbentuknya bagaimana kita membuat imajinasi. Biasanya kan kalau kita kayak sekarang kamu lukis, ada rumah, ada pokok dan ada rumah, ada pokok dan ada apa lagi? Coba kamu lukis, ada rumah, ada pokok, ada orang. Ya, dan banyak hasil lukisan itu dari imajinasi itu dia lukis rumah di tepi pantai. Ada pokok, pokok apa yang dia lukis? Pokok kelapa. Ya, lepas itu ada pantai, ada gunung. Ya, apa itu? Berkaitan dengan imajinasi kita. Tapi kalau orang itu biasa tinggal di hutan, di gunung-gunung, dia tidak pernah terpikir untuk laut. Dia akan buat mungkin rumah itu di atas pokok. Ada pokok, ada rumah, dan orangnya di atas pokok. Dia tidak akan buat itu di pantai. Mengapa? Ini bergantung kepada imajinasi dia dan berkaitan dengan di mana dia berada. Dia punya nilai kehidupan di mana dia berada. Oke? Kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh ini. Jadi dalam satu statement itu berkata, kita punya karakter, kita punya attitude ataupun tingkah laku, perilaku kita punya behavior, tingkah laku ini, dan cara fikir kita, kepercayaan diri kita sangat bergantung dengan yang disebut pemikiran bawah sadar. Jadi pemikiran bawah sadar ini menjadi suatu medan menyimpan. Dia macam hadis. Tahu hadis kan? Hadis kalau komputer, kalau inilah dia seperti memori, tempat simpan memori. Ada yang boleh 128, ada yang 256 ya. Tidak terbalik itu. 65, 265 atau 56. Oke? Maksudnya ada tempat penyimpanan, ya. Dia store untuk simpan semua yang dia dapat, ya, daripada panca indera ini akan disimpan. Yang baik, yang buruk dan sebagainya disimpan, ya. Disimpan dalam kita punya pemikiran bawah sadar. Ya. Itu sebabnya karena ada simpanan di bawah sadar yang negatif ataupun yang positif. Contoh misalnya, ketika gelap saja dia menjadi takut. Ya. Mengapa? Sebab dulu dia pernah mengalami satu situasi gelap dan dia nampak sesuatu. Jadi kehidupannya di hadapan ini gelap saja dia rasa takut. Itu sebabnya ada yang tidur tidak mau gelap, mesti ada lampu. Ya, sebab sudah ada di dalam minda bawah sadar kita
minda bawah sadar kita ini hal-hal yang demikian. Oke, jadi itu sebabnya juga kita selalu membentuk suatu yang positif. Tadi waktu kami duduk di sana, wah ada mereka sebut, wah kau punya saya tidak sebut siapalah. Wah Hinsam hari ini pakaiannya ini boleh jadi penatua, gitu kan? Ini adalah statement yang nanti apabila dia masuk di pikiran bawah sadar, dia akan membentuk kehidupannya. Wah saya ini rupanya apa? Insem juga. Saya ini rupanya segap juga. Dan ada potensi jadi penatua. Contoh begitulah. Perkataan-perkataan yang selalu diucapkan dan diucapkan, yang ribuan kali, ratusan kali. Saya pernah mendengar satu latihan begini. Latihan itu dia ucapkan supaya dia masuk dalam pemikiran bawah sadar ribuan kali. Ya. Ribuan kali. Dia sebut tentang dirinya. Ya. Saya ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia sebut. Karena ada pandangan dia sendiri, dia begitu tidak percaya diri, dia tidak suka tentang dirinya. Dia punya bentuk mukanya lain daripada yang lain. Dia punya gaya, dia punya bentuk tubuhnya lain daripada yang lain. Akhirnya dia rasa benci dengan keadaan tubuhnya sendiri. Ya, jadi untuk memulihkan percaya diri yang begini, dia kadang ubah apa yang ada di pikiran bawah sadarnya supaya menjadi positif. Yang negatif itu digantikan dengan yang positif. Ya. Baik. Ketika kita mengambil keputusan yang di sini, yang ini selalu mengambil keputusan. Dia selalu mengambil keputusan. Tetapi yang di sini akan mempengaruhi keputusan yang di sini. Ya. Kalau kita lihat ini kan, ini mau lari tetapi yang ini dia tarik lagi. Ya. Dalam pemikiran sadarnya dia mau sesuatu, tetapi pikiran di bawah sadar jangan. Ya. Ini selalu bertentangan di dalam pikiran kita, sama ada kita sadar atau tidak. Akhirnya ada keputusan jangan kan. Saya bagi contoh tadi yang awal-awal saya punya pengalaman. Ya, kalau saya pergi berarti saya ikut, ya, ikut apa yang di sini. Tetapi yang di sini kata jangan, ya. Tidak perlu. Jadi ini saling bertarikan antara satu dengan yang lain. Kalau banyak yang negatif di dalam ini, ya, nilai-nilai negatif di dalam ini, dia akan menjadi orang yang negatif. Kamu sebut saja, saya cadang begini, tidak betul. Ya. Saya cadang itu, tidak betul itu. Tidak ada sesuatu yang positif dari dia. Ya. Mengapa? Karena di dalam minda bawah sadar dia sudah terbentuk yang negatif. Ya. Sudah terbentuk yang negatif. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah proses kita punya pola pikir. Setiap yang datang kepada pikiran kita datangnya dari tiga. Dari benda, dari orang, dari keadaan atau situasi. Ini sumber, ini puncaknya. Ataupun dalam bahasa orang lain disebut dia punya trigger. Ya. Ini dia punya puncak. Benda, orang, situasi. Jadi senang saja ingat. Apa sumbernya? Bos. Ya, bukan bosku, bos. Benda, orang, situasi. Oke, kalau benda ini, contohnya ada orang yang ada pengalaman takut anjing. Dia nampak saja anjing, dia sudah rasa takut. Sumbernya dari mana? Dari benda ataupun dari yang bukan orang lah, ini benda. Oke, orang
Orang ini bercakap, ya, berdebatkah ataupun di belakangkah, tetapi dia dengar. Ya. Sumbernya, sumber yang akan mempengaruhi pola pikir kita, situasi semasa. Ya. Contohnya kalau kita membuat sesuatu activity, oke, tapi keadaan itu tidak mengizinkan untuk kita terus lakukan, itu akan membentuk akhirnya pola pikir kita di sini. Apa yang akan terjadi? Positif ataupun negatif. Pikiran sedang, ya, yang positif, pikiran bawah sedar negatif, kan boleh jadi begitu. Kemudian apa yang muncul? Emosi yang positif ataupun emosi yang negatif. Ya, nanti kita akan lanjut dengan positif dan negatif. Oke, ini adalah proses pola pikir kita, dan itu bertindak dalam masa yang cepat. Dia bukan datang dulu itu puncak, ya, kemudian dia perlahan begitu sampai di otak, kemudian otak pun proses ambil masa yang lama. Tidak, tapi ini beberapa detik datang saja, masuk sini, dia akan proses pola pikir dan apa yang akan wujud, dan apa yang akan terhasil, positifkah ataupun negatif. Oke, ini pola pikir negatif. Pola pikir negatif ini tadi kita sebut sebagai benda, orang, dan situasi. Oke, yang negatif, katalah negatif. Kita ada suatu acara yang penting, dan seseorang yang kita sudah percayakan dalam tugas itu, kita tunggu dia, kita bergantung kepada dia, ya, sebab dia adalah orang yang penting dalam acara itu. Tapi dia tidak datang, maka akan terbentuklah pola pikir kita akan proses keadaan itu, situasi. Mungkin ada yang pikir begini, inilah dia itu, dari dia lahir sampai hari ini lambat sejak dia itu, tidak pernah datang dengan cepat. Sampai hari ini pun acara ini tidak juga datang tepat pada waktunya. Nah, ini ada pola pikir, kan? Pola pikirnya apa? Betul, dia dari lahir sampai hari itu dia memang tidak pernah datang cepat. Tapi ada kemungkinan pada waktu acara ini, karena itu sesuatu yang begitu penting dan istimewa, dia pasti akan datang lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Ya, pikiran negatif. Apabila pikiran negatif ini muncul, emosi yang terbentuk akan jadi marah. Inilah ini dia bilang. Nah, jadi marah sudah diantar, becak sudah ataupun diantar apalah. Inilah ini dia bilang. Kadang-kadang ada yang emosinya yang meledak, kan? Ya, kalau yang biasa dengan emosi yang meledak itu, dia bikin tendang, dia sepak ataupun dia tumbuk kemana-mana, kan? Ya, itu emosi yang terbentuk daripada tindakan pikir yang negatif. Terbentuk kekecewaan. Kecewa saya dengan dia ini, ya. Lain kali saya tidak mau lagi dia begitu. Ya, jangan harap inilah kali pertama dan kali terakhir. Wah, kan itu kecewa lagi namanya. Stres. Udah ngalun dini, kan masa itu sudah masa, kan? Sudah tiru masa, sana sudah masa, belum lagi stres. Dia gelisah. Kalau dia duduk di atas padi, dia bilang itu padi jadi beras. Dia duduk di atas butir-butir padi, itu padi jadi beras. Sebab dia begitu gelisah betul, ya. Ini terbentuk daripada negatif. Kemudian boleh jadi ada perasaan dendam, ada perasaan takut dan yang lain-lain, dan semua yang negatif yang akan terbentuk. Oke? Dan akhir daripada ini, apabila terbentuk marah, ada sudah tindakan yang lain. Kalau tindakan yang lain dijumpa, dia pergi tunjuk lagi, dia pergi marah lagi di depan-depan, kan? Ya. Ini jenis yang kedua. Ini pola pikir yang positif. Dari tempat yang sama, situasi yang sama tadi. Tetapi ini positif. Dia positif, dia berpikir begini. Tidak apalah, mungkin
dia sedang ada masalah, tapi kita perlu cari plan yang kedua. Oke, kita nampak ada seorang yang boleh melakukan tugas yang sama. Baik, dia standby. Jadi dia belum sampai, kau yang standby. Oke, jadi ini tindakan yang penuh dengan toleransi. Apa yang terjadi dengan emosi? Dia tenang saja. Orang yang penting itu tidak datang, dia relax saja. Ada perasaan damai, bahagia, bersyukur dan yang lain. Positif. Tiba-tiba dia datang. Apabila dia sudah datang, oke, inilah betul saya tidak dapat datang untuk masak. Ini masalah saya tadi dibilang. Masalah dia tidak dapat cari selipar. Sebab selipar dia sebelah karena bawa anjing di rumah si kawan. Jadi dia cari selipar, kasut pun tidak ada. Jadi akhirnya dia tidak dapat datang dengan cepat. Dia mencari selipar dia karena bawa anjing. Dan pengalaman itu kan? Bagaimana kalau dalam situasi tadi kita sudah lakukan yang negatif ini, sudah marah, sudah kecewa dan sebagainya, tiba-tiba baru kita tahu kejadiannya kan, wah ada belas kasihan sebenarnya, tetapi sudah terbentuk sudah pola pikir kita yang negatif, terhasil sudah emosi-emosi yang negatif tadi, ya. Oke, itu sebabnya di dalam khotbah ini bagaimana kita mengelola, bagaimana kita kendalikan kita punya pikiran. Setiap kita ini ada dia punya puncak, berbagai-bagai yang boleh datang setiap hari dan yang akan menimbulkan emosi kita semada positif ataupun negatif. Kalau yang bekerja itu lagi lah, ya, belum lagi bercerita yang dalam keluarga, belum lagi bercerita yang di tempat-tempat lain di sekitar lain. Ya. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita dapat mengelola pikiran kita secara positif. Hasil positif atau negatif itu sebenarnya adalah daripada tindakan kita sendiri, pilihan kita sendiri, ya. Itu daripada pilihan kita sendiri. Ada satu statement begini, menjadi positif atau negatif adalah pilihan kita sendiri. Tiada siapa yang boleh mempengaruhi kita menjadi salah satu darinya kalau kita sendiri tidak mau, ya, tidak akan jadi. Bila kita berpikir positif, maka kita akan melakukan tindakan yang positif. Juga bila kita berpikir negatif, maka kita akan melakukan tindakan yang negatif. Jadi bagaimana kita kendalikan pikiran kita agar hasilnya positif? Bagaimana kita kendalikan, kelolakan pikiran kita agar hasil positif? Yang pertama, mari kita buang semua memori yang negatif. Saya tidak tahu setiap kita berapa banyak, kalau kita mau gunakan istilah komputer, berapa gig, ya, berapa gig, ya, memori negatif yang ada di dalam pemikiran kita, dalam otak kita yang sentiasa mempengaruhi. Ini perlu dibuang. Kita hasilkan yang positif. Itu sebabnya dalam pendidikan anak-anak kita selalu bercakap yang positif kepada mereka. Walaupun rasa hati kita itu kan begitu berat bercakap yang positif karena dia dalam keadaan yang negatif, suatu yang tidak menyenangkan hati kita, bukan begitu mudah untuk berkata positif kepadanya. Tapi mari kita lakukan, ya. Kalau tidak, dia akan jadi begini. Kalau selama ini kan kita selalu bercakap kamu ini bodoh lah, tidak bolehlah kamu buat itu. Ketika perkataan bodoh dan tidak baik itu sudah masuk dalam pemikiran bawah sadar dia, terbentuk dia punya belief system ataupun kepercayaan diri dia, ada nilai, dia akan berpikir saya
tidak boleh, mama saya bilang tidak boleh, bapak saya bilang pun tidak boleh. Jadi setiap tugas kerja yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, dia pasti akan berkata tidak boleh. Mengapa? Di dalam dia punya minda bawah sadar itu sudah ada kepercayaan diri yang terbentuk, sudah terbentuk. Ya. Kadangkala seorang ibu yang sedang mengandung, ya, dan selalu ada pergaduhan di rumah, ya, ketika kandungan itu semakin besar, itulah juga yang akan membentuk apa yang ada di minda bawah sadar anak, akan terbentuk lagi. Ya, saya bagi contoh yang nyata. Waktu anak kami si Asun itu sedang dalam perut, kami selalu mainkan dia, letakkan lagu atau mainkan lagu di atas perut, lagu-lagu rohani, musik. Ya. Tapi kalau saya lihat sekarang, apa yang terjadi dengan dia? Dia main musik, dia boleh main drum, dia punya beat, itu kan sudah ada tertanam sejak di dalam kandungan. Ya, sejak dia di dalam kandungan, ya, terbentuk minda bawah sadar dia. Itu sebabnya kita perlu keluarkan kalau sudah ada memori-memori yang negatif ini yang membuat kita akhirnya negatif saja. Ada orang yang saya jumpa negatif saja, ya, kita cakap ini itu tidak betul. Cakap ini tidak betul. Sebab mengapa? Ada yang negatif ada di dalam minda, ya. Jadi mari kita buang. Macam mana buang? Mengampuni untuk diampuni. Jadi jalan untuk kita buang. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita ampuni. Sebab itu akan menjadi satu memori yang terhasil. Memang dia itu begitu, memang dia begitu, ya. Orang begitu pun. Contoh kalau seorang anak perempuan, ya, seorang anak perempuan, dan dia diperlakukan dengan cara yang tidak betul, dia akan muncul satu dia punya cara pikir dia bahwa setiap ini lelaki tidak betul. Sampai bila-bila dia akan katakan lelaki-lelaki yang ada di dunia ini tidak betul, ya, karena sudah terbentuk daripada suatu peristiwa, satu situasi yang dia alami dalam hidupnya. Oke, dan salah satu cara untuk kita kendalikan pikiran ini adalah mengampuni untuk diampuni. Itu sebabnya kita berkata sebelum kamu melakukan penyembahan, kayak membuat pembakaran di atas mesbah, ya, tinggalkan dulu itu, pergi minta pengampunan daripada orang yang kamu bersalah ataupun yang bersalah kepada kamu. Mengampuni untuk diampuni. Yang ketiga, usahakan yang positif dahulu. Dalam minda kita, dalam tindakan kita usahakan yang positif. Buat pertimbangan. Jangan masuk saja dia keluar tidak. Masuk saja tidak betul. Masuk saja kan? Ya. Jadi apa yang kita perlu usahakan? Ambil masa, pertimbangkan, fikir yang positif dahulu. Ya. Tapi ada juga kalanya kita perlu berpikir secara negatif, tetapi bukan dipengaruhi secara negatif. Contohnya, waktu malam kan pintu terbuka, melayar saja pintu itu terbuka. Lalu kita berpikir positif. Oh, tidak apalah, terbuka saja, ada malaikat-malaikat menjaga. Kita berpikir begitu kan? Kita tahu itu pintu terbuka, tapi sengaja lagi berkata, tidak apalah, ada para tentara Tuhan berkemah di sekeliling. Mungkin kali pertama ya, tetapi besok sama kita ungkapkan yang sama, ya, dan beberapa kali di depan
ya, yang seperti itu akan mengundang orang masuk di dalam rumah kita pada waktu kita sedang tidur, kan? Ini juga perlu ada kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu berada pada pikiran kita. Tapi bagaimanapun mari usahakan yang positif lebih dahulu. Yang keempat, dan ini yang terakhir rasanya, melalui bimbingan Roh Kudus. Ya, saya minta tim pujian dan penyembahan ambil tempat. Bimbingan Roh Kudus. Ada hal-hal yang kita tidak dapat jaga di hadapan, yang kita tidak tahu, dan yang kita keliru sehingga kita berpikir saya mau bertindak inikah ataupun cara. Kita tidak. Mau tidak mau kita pergi kepada Tuhan. Ya, kita minta bimbingan, minta penyertaan, minta campur tangan Tuhan di dalam situasi yang kita alami. Ya, kita minta kepada Tuhan supaya Dia menuntun kita melakukan tindakan yang tepat. Saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang dikasihi, ini sekadar apa yang diungkapkan penyampaian firman Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berisiko, bagaimana kita mengusahakan apa yang berhasil positif kepada kita. Kalau kita berkata, biar kita cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata. Itu bermakna kita menggunakan pola pikir kita dengan pertimbangan semasak-masaknya sebelum ada tindakan yang selanjutnya. Saya mengajak kita untuk berdiri, dan ini menjadi doa kita bersama sebagai respon kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan kepada Tuhan, saya mau mengiringi Tuhan sepanjang hidup saya masuk dalam rencana Tuhan. Biar pikiran saya dan kehendak saya serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mengungkapkan ini dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh penyerahan kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja lewat pikiran kita, kehendak kita.
Setiap kita yang rindu Tuhan bekerja di dalam pola pikir kita untuk menghasilkan tindakan dan emosi yang positif. Mari bersama-sama dengan saya sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Mari dengan tangan kananmu peganglah di bagian kepala kita, di bagian otak, di bagian pikiran kita. Dan sementara itu kita mau berdoa bersama-sama dan kita mau serahkan kepada Tuhan semua memori yang negatif yang ada di dalam pikiran saya selama ini, pikiran kami selama ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dicabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang negatif, pengalaman-pengalaman negatif yang tidak boleh, yang tidak dapat membantu kami untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Yang membuat emosi kami sentiasa negatif, semua memori yang negatif dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya yang dari Tuhan, hanya yang dari Tuhan terjadi di dalam pikiran kami, di dalam kehendak, dalam jiwa kami ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, terima kasih. Taruhlah ungkapan-ungkapan yang positif di dalam minda kami, sehingga minda bawah sadar kami senantiasa menghasilkan yang positif, menghasilkan yang memuliakan Tuhan, menghasilkan hal-hal yang meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengiring yes Lord, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak-Mu, serahkan Terima kasih Tuhan. Pemberitaan firman-Mu sudah berakhir di sini. Tapi hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus terus bekerja berkarya dalam hidup kami. Ada benih ilahi yang sudah ditaburkan. Kami percaya benih ini tidak pernah mati. Benih ini akan bertumbuh yang mengubah hidup kami. Dan sekali lagi kami klaim satu kebenaran daripada firman-Mu yang kami responi positif, kami imani, kami percaya akan mengubah seluruh hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mendengar. Tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Semua katakan bersama, amin.